Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roron Masarum Zahra dengan NPM 210401010025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menampilkan cuplikan hasil proses konseling menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pembentukan perilaku untuk mengatasi permasalahan membolos sekolah. Permasalahan ini umum terjadi di kalangan siswa dan mahasiswa, dan konseli saya adalah seorang siswi SMA Tunas Bangsa. Konseli saya mendapat panggilan dari guru tatib terkait perilaku membolosnya. Alasan membolos sekolah bermacam-macam. Salah satunya adalah karena tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke sekolah sehingga memilih untuk bolos. Masalah kedua bisa jadi dari segi lingkungan dari siswa tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam konseling ini adalah pendekatan behavioral yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli belajar tingkah laku baru dalam menyelesaikan masalahnya. Pendekatan ini dapat membentuk perilaku baru dan memperkuat perilaku yang sudah ada. Dalam konseling, konselor akan membantu konseli untuk mengembangkan tingkah laku baru dan kegiatan baru guna mengatasi masalahnya. Konselor akan terlibat secara aktif dalam memunculkan perilaku baru dan mengubah perilaku yang tidak sesuai. Masalah utama yang perlu diatasi dalam konseling ini adalah perilaku membolos sekolah. Dengan menerapkan pendekatan behavioral dengan teknik pembentukan perilaku, kami berusaha mengatasi permasalahan ini. Konseling bertujuan untuk membantu konseli dalam mengubah perilaku buruknya terkait membolos sekolah dan menggantinya dengan perilaku yang lebih positif. Contohnya mengubah sedikit demi sedikit perilaku membolos tersebut. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya, Nak? Saya diutus oleh Bu Norma untuk menemui Ibu Arum. Oh, silakan duduk dulu, yang nyaman-nyaman dulu. Oke, Bu, di sini saja, Bu. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya kabar. Gimana kabarnya Mbaknya? Alhamdulillah sehat, Bu. Mbaknya namanya siapa, kan Ibu belum tahu. Nama saya Dwi Soleha, Bu. Dari kelas 11 IPS 1. Oh, kelas 11 PS1 yang kelasnya di pojokan itu ya? Iya, Bu. Ibu kurang tahu soalnya Ibu masih guru baru di sini. Iya, Bu. Mbaknya juga nggak terlalu kenal saya kan ya? Iya, Bu. Ibu mau memperkenalkan diri, nama Ibu Arum. Ibu guru BK di sekolah Harapan Bangsa ini. Iya, Bu. Sebelum Mbak kesini apakah nggak ada mata pelajaran ya Mbak ya? Kebetulan sebenarnya ada, Bu, tapi gurunya tidak ada, jadi jam kosong. Terus tadi diberi tugas tapi sudah diselesaikan. Terus habis itu disuruh ke sini sama Bu Norma tadi. Oh, gitu. Ya, Sebelumnya Ibu mengetahui bahwasanya Pak Dwi ini telah membolos 5 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Apakah benar, Mbak? Apa Mbak jujur aja sama saya kan. Di sini Ibu mau mengetahui kenapa Mbak melakukan seperti itu. Ibu nggak akan marah dan nggak akan Ibu mengetahui, ingin memperbaiki kenapa, dan ingin tahu alasannya kenapa Mbak Norma membolos seperti itu. Iya, Bu. Saya membolos. Kenapa Mbak? Nggak tahu, Bu. Nggak mau memberitahu Ibu? Nggak mau, Bu. Soalnya saya takut. Takut kenapa Mbak? Ibu tuh nggak jahat gitu. Maksudnya nggak kayak, bukan, itu nggak bakal ngejudge Mbak, nggak bakal marahin Mbak seperti itu. Ibu cuma menanyain kenapa alasan Mbak gitu doang. Sebenarnya gini, Bu, saya itu mau berangkat sekolah, tapi di rumah itu kebetulan tidak ada kendaraan. Terus saya kalau memaksa untuk berangkat kan juga telat. Saya kalau maksa masuk, nanti saya takutnya dimarahi sama guru kelas, jadi saya membolos, Bu. Nggak ada kendaraan ya Mbak? Sudah, Bu. Terus kenapa Kak? Maksudnya kenapa nggak mencoba masuk tapi telat aja daripada membolos? Saya takut dimarahi, Bu,
sama gurunya. Sebelumnya apa pernah kejadian kayak Mbak telat terus dimarahi? Belum pernah kok. Kan belum pernah, jadi Mbak coba dulu aja. Bukan coba sih, lebih tepatnya Mbak tetap masuk aja daripada tidak masuk sama sekali, seperti itu. Apakah ada yang lain? Berarti apa yang saya harus lakukan, Bu? Soalnya saya kan takut kalau kan saya belum pernah, jadi takutnya nanti kalau saya dimarahi bagaimana, Bu? Apa dari mana Mbak Dwi tahu kalau Mbak Dwi berangkat telat dan Mbak Dwi akan dimarahi atau dihukum oleh guru? Belum pernah sih, Bu, atau belum tahu, tapi itu ketakutan dari diri saya sendiri, Bu. Mbak Dwi ini menyimpulkan bahwasanya ketika Mbak Dwi telat, Mbak Dwi akan mendapatkan amarah atau akan dimarahi oleh guru. Akan tetapi kalau Mbak Dwi membolos, Mbak Dwi akan aman-aman aja, seperti itu ya? Iya, Bu. Kok bisa seperti itu? Ya saya menyimpulkannya seperti itu, Bu. Real life-nya Mbak Dwi apakah tambah parah atau enggak parahan Mbak Dwi membolos atau Mbak Dwi telat? Sebenarnya kalau saya rasa sih parahan saya bolos, Bu. Soalnya kan saya tidak tahu pembelajaran yang kemarin, seperti itu, Bu. Mbak Dwi juga mendapatkan surat peringatan apa gimana gitu enggak? Iya, Bu, dapat surat peringatan dari Bu siapa itu namanya tadi, Bu? Norma ya? Bu Norma, iya. Apa nggak mau mencoba angkutan umum kayak bemo, angkot? Bemo sama angkot sama aja ya. Sekarang juga ada Grab, Gojek gitu. Saya nggak kepikiran sampai situ sih, Bu. Soalnya kan kalau pesen-pesen Grab itu juga ribet ya, Bu. Terus ketimbang saya nanti misalkan masuk terus habis itu dimarahi, lebih baik saya bolos, Bu. Lalu tapi kenyataannya malah saya diberikan peringatan, Bu, surat peringatan beberapa kali, terus sampai saya disuruh menemui ibu saat ini. Kenapa Mbak merasa takut untuk berangkat telat? Ya itu tadi, Bu, saya takut dimarahi. Ini aja saya juga takut sama ibu. Loh, Mbak takut kenapa? Ibu kan nggak gigit. Di sini Ibu juga nggak bakal marahin kamu. Ibu juga nggak bakal mukul kamu. Kita berdua di sini berdiskusi bersama untuk mencari solusi atau jalan keluar masalah Mbak Dwi ini. Kayak masalah Mbak Dwi kenapa sering bolos seperti itu. Jadi jangan malu, jangan sungkan sama ibu. Mbak Dwi cerita aja. Iya, Bu, saya akan mencoba. Apakah Mbak Dwi nggak pernah kayak menanyakan Mbak Dwi nggak pernah tahu kayak temannya telat ke sekolah gitu? Ya pernah sih, Bu. Tapi teman saya ternyata tidak dimarahi, hanya dihukum saja. Dan ternyata kalau membolos lebih parah, Bu. Saya malah mendapat surat peringatan hingga sampai dipanggil ke sini, Bu. Ketika Mbak Dwi membolos itu apa yang Mbak Dwi rasakan ketika di rumah? Ya, saya merasa tindakan saya itu tidak baik, Bu. Lalu Mbak Dwi berusaha apa untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekolahan saat Mbak Dwi membolos? Saya mau ngajak teman saya, Bu. Terus ternyata waktu di sekolahan banyak pembelajaran. Habis itu saya merasa saya ketinggalan pembelajaran saat di sekolah itu karena saya membolos. Jadi Mbak Dwi juga merasa Mbak Dwi itu enggak semena-mena membolos tuh enggak karena Mbak Dwi juga suka pelajarannya ya? Iya. Tapi karena itu tadi, Bu, saya itu tidak punya kendaraan. Terus saya juga
mikir kalau saya berangkat saya malah dimarahi seperti itu Bu. Tapi kan nyatanya saya malah sampai dipanggil untuk bertemu Ibu. Jadi ketika Mbak Dwi ini memiliki sesuatu hal apapun, Mbak Dwi nggak pernah tuh namanya cerita ke orang tua gitu ya? Iya Bu, karena orang tua itu tadi terlalu sibuk. Untuk kendaraan tuh masa setiap hari nggak ada kendaraan Mbak? Sebenarnya nggak setiap hari sih Bu, tapi kan itu apa ya Bu, kadang faktor mungkin saya kesiangan seperti itu, makanya saya berpikir yang saya tadi bilang, saya berpikir takut dimarahi seperti itu tadi Bu. Terus apa yang Mbak Dwi rasakan ketika Mbak Dwi ini tidak punya tempat cerita seperti itu? Saya merasa kebingungan sih Bu, soalnya apa-apa harus saya sendiri yang menyelesaikan, tapi itu tidak terselesaikan Bu. Sudah kalau seperti itu, kalau Mbak Dwi nggak punya tempat cerita, Ibu bisa buat tempat cerita Mbak Dwi. Kan di sini juga Ibu sebagai guru BK ya. Nggak apa-apa tak Bu kalau saya cerita ke sampean Bu? Nggak apa-apa nak. Tapi saya takut Bu. Kan Ibu tadi bilang Ibu gak gigit Mbak, Ibu nggak marahin Mbak. Terus di sini juga Ibu nggak apa-apa apa. Dan tuntutan pekerjaan Ibu ini nggak dibolehin untuk melakukan pembocoran suatu cerita apapun. Jadi cerita Mbak aman untuk saya sendiri. Seperti itu Mbak. Seperti itu ya Bu, berarti nggak apa-apa saya cerita ke Ibu? Nggak apa-apa Mbak kayak gini terus Mbak terbuka aja. Jadi jangan Mbak tutupi. Jadi masalah Mbak juga tetap terselesaikan. Ya Bu, nanti berarti kalau saya ada apa-apa, saya boleh menemui Ibu ya di ruangan ini ya Bu? Boleh Mbak, di luar pun juga boleh. Tapi Mbak harus ada janji dulu sama Ibu begitu. Harus di sekolahan kok Mbak. Nah, jadi Ibu simpulkan bahwasanya yang sudah Mbak Dwi sampaikan tadi, Mbak Dwi ini merasa takut kalau Mbak Dwi datang telat malah Mbak Dwi dimarahi. Jadi pada akhirnya ketika Mbak Dwi bolos, Mbak Dwi lebih parah mendapatkan hukumannya seperti itu. Terus kalau tidak ada kendaraan, menurut Ibu Mbak Dwi lebih baik bukan lebih baik ya nak ya, lebih mau untuk berbicara kedua orang tua, seperti misalnya sebelum orang tua pergi bekerja, Mbak Dwi berbicara kepada orang tua untuk mengantar Mbak Dwi terlebih dahulu, seperti itu. Berarti saya tidak boleh, ya bukan tidak boleh sih Bu, lebih baik tidak membolos. Jika saya telat, jika saya terus saya harus lebih terbuka kepada orang tua, harus bisa bicara kepada orang tua agar saya ke orang tua agar mendapat solusi terbaik Bu. Seperti itu ya Bu? Iya nah, seperti itu. Jika kan Mbak Dwi ini di kelas ranking berapa? 5 besar Bu. Nah Mbak Dwi juga 5 besar kan Mbak Dwi berarti suka belajar ya Mbak Dwi ya? Iya Bu. Mbak Dwi malah takut untuk terbuka oleh orang tua, padahal ketika orang tua tidak tahu, ya mereka tidak tahu karena Mbak Dwi tidak membicarakan kepada mereka seperti itu. Oh gitu ya Bu? Iya Mbak Dwi, dari kesimpulan Ibu tadi, menurut Mbak Dwi ini harus apa? Saya harus mengomunikasikan ini kepada orang tua saya Bu, agar saya juga tidak terlambat, terus habis itu saya tidak sampai membolos seperti ini Bu. Oke. Lalu
Apa yang perlu kamu perbaiki untuk kedepannya? Komunikasi saya kepada orang tua agar bisa mendapatkan solusi terbaik, Bu. Terus ada lagi? Biar saya tidak bolos lagi, Bu, dan mengambil keputusan terbaik. Seperti itu, Bu. Lalu nanti Mbak Dwi rencanakan nih ya, rencana Mbak Dwi ini apa dahulu? Kayak yang step-stepnya gitu. Kayaknya yang pertama-tama saya akan mengomunikasikan kepada orang tua sih, Bu. Terus yang kedua? Terus mungkin saya akan mencoba untuk meminta orang tua mengantar saya. Tadi sesuai saran Ibu, meminta orang tua untuk mengantarkan saya sebelum orang tua saya berangkat ke kerja. Terus yang terakhir? Saya tidak akan membolos lagi. Ya gak apa-apa sih Mbak bolos, tapi kan bolosnya terus ada alasannya, bukan tanpa alasan seperti itu ya Mbak ya, maksud Mbak ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Ibu kira Mbak Dwi sudah tahu langkah ke depannya yang akan Mbak Dwi ambil, dan Mbak Dwi berusaha untuk memperbaiki ini semua. Kira-kira kapan Mbak Dwi mau memulainya? Mungkin nanti ya, Bu. Nantinya kapan Mbak Dwi? Besok, Bu, besok. Ibu gak bisa lihat ya kamu benar melakukan apa enggak. Iya, Bu. Saya akan berusaha, Bu. Baiklah, nanti ibu akan lihat apakah kamu benar-benar berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang dari kamu, atau cuma bicara ke ibu saja. Ibu akan ikut lihat kamu saat kamu ibu tetap memantau lah ini. Iya, Bu, saya akan bersungguh-sungguh, Bu. Saya akan berusaha untuk merubah ini semua. Oke, sekarang kamu sudah paham ya bahwasanya apa yang harus dilakukan. Sekarang apa ada yang mau dibantu lagi, mengingat jadwal kita sudah terlalu mepet ya nak. Ya, Bu. Terus di awal mengingat tadi ibu udah waktu kita sudah mepet. Apakah ada yang dibicarakan kembali? Mungkin cukup itu sih, Bu, untuk saat ini. Ya udah, kalau begitu jika memang dirasa tidak ada yang mau dibahas lagi, kita bisa mengakhiri pertemuan kali ini. Ibu sampaikan terima kasih banyak pada Mbak Dwi sudah mau mampir, sudah mau menemui ibu dengan ikhlas hati. Ikhlas nggak Mbak? Ikhlas, Bu. Mbak jangan lupa kalau kalau ada apa-apa bilang ke ibu aja, gak apa-apa. Iya, Ibu Bu. dengan senang hati mendengarkan keluh kesah Mbak ya. Iya, Bu, saya juga terima kasih ya, Bu. Ya Mbak, sama-sama. Jika ada kesempatan waktu lagi, monggo jika mau bermain-main juga ke rumah ibu atau ke ruangan ibu ini. Baik, Ibu selalu terbuka ke Mbak Dwi. iya, Bu. Kalau begitu saya mau masuk kelas dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Mbak Dwi silakan. Monggo. Arum, ini Bu, saya mau menyampaikan kalau Dwi itu udah jarang membolos lagi Bu dari biasanya. Kan kemarin katanya dia sama Ibu dikasih waktu seminggu untuk merubah tingkah lakunya ya. Oh iya Bu, anaknya belum ke saya lagi. Jadi dia udah jarang membolos ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Saya tunggu dia ke ruangan saya aja Bu, nanti saya bicarakan bersama dia. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam. Nak Dwi ya, sini duduk. Ibu udah dengar bahwasanya dari Ibu Norma kamu sudah jarang membolos ya nak ya. Ibu acungin jempol deh buat apresiasi kamu. Iya Bu, saya udah bilang ke orang tua saya bahwasanya saya ini takut dan sering bolos itu, jadi orang tua saya memaklumi dan sebelum mereka kerja saya diantar terlebih dahulu seperti itu Bu. Dan saya juga eh, lebih terbuka Bu ke orang tua Wah, saya. hebat anak ibu. Semangat terus ya, jangan diulangin lagi. Kalau ada apa-apa curhat ke ibu nggak apa. Jadi kamu nggak merasa sendiri lagi. Ya Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak.